Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua yang hebat. Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat. Untuk mengawali kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin. Selesai. Terima kasih. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran IPS pada bab 2, pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Kalau pada pertemuan kemarin Ibu sudah menjelaskan tentang pengertian mobilitas sosial. Nah, anak-anak tentunya masih ingat ya? Bagus kalau masih ingat ya. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Seseorang yang mengalami perubahan kedudukan atau status sosial dari suatu lapisan ke lapisan lain, baik menjadi lebih tinggi maupun menjadi lebih rendah dari sebelumnya, atau hanya berpindah peran tanpa mengalami perubahan kedudukan, disebut mobilitas sosial. Hari ini kita akan melanjutkan materi berikutnya tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Siswa mampu menjelaskan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Yang kedua, siswa dapat memberikan contoh bentuk-bentuk mobilitas sosial. Untuk mengawali pemahaman tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial, coba sekarang perhatikan gambar-gambar berikut ini. Kalian pasti tahu dengan gambar ini. Siapakah beliau? Ya, beliau adalah presiden kita, Bapak Jokowi, panggilan akrabnya. Sebelum menjabat sebagai presiden, beliau sudah mengalami perjalanan hidupnya yang keras, pernah menjadi tukang kayu mebel di perusahaan pamannya, kemudian pernah menjadi pengusaha kayu, sampai kemudian berkat kejujuran dan kerendahan hatinya terpilih menjadi wali kota, menjadi gubernur, sampai akhirnya menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Gambar berikutnya. Pernahkah kalian mendengar atau membaca berita yang cukup viral di Indonesia mengenai kisah siswi yang berprestasi bernama Raini yang merupakan anak seorang tukang becak? Dia bukan berasal dari keluarga berada dan terpandang, tetapi dia berhasil dikenal orang sebagai wisudawan terbaik di salah satu perguruan tinggi negeri. Kemudian melanjutkan S2 dan S3-nya di luar negeri melalui beasiswa. Raini berhasil mengubah posisi sosial dirinya serta keluarganya menjadi lebih baik dari sebelumnya dengan segala keterbatasan ekonomi yang ada. Gambar yang ketiga, mungkin kalian masih ingat mantan pejabat negara yang terbukti dalam kasus korupsi. Nah, karena kasus korupsinya tersebut, ia dijatuhi hukuman penjara. Nah, dalam hal ini, pejabat tersebut berpindah posisi sosial
menjadi lebih rendah dibandingkan keadaan sebelumnya. Kemudian gambar yang keempat adalah seorang presenter yang berpindah tugas dari salah satu stasiun televisi ke stasiun televisi yang lain dan tetap menjadi presenter. Nah, setelah kita perhatikan gambar-gambar, kita sekarang masuk ke materi berikutnya, yaitu bentuk-bentuk mobilitas sosial. Bentuk-bentuk mobilitas sosial dibedakan atas mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal. Kita bahas yang pertama dulu, mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat, baik pindah ke tingkat yang lebih tinggi atau social climbing maupun turun ke bawah ke tingkat yang lebih rendah atau disebut dengan social sinking. Mobilitas sosial vertikal itu masih dibedakan lagi menjadi dua. A. Mobilitas vertikal ke atas atau social climbing. Social climbing adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang atau naiknya orang-orang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Kalau kita lihat dari gambar tadi, mobilitas vertikal ke atas itu bisa kita contohkan gambar pertama dan kedua, ya. Kemudian yang B, mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking, merupakan proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Proses social sinking seperti ini seringkali menimbulkan gejolak kejiwaan bagi seseorang karena ada perubahan pada hak dan kewajibannya. Tadi di gambar nomor 3, ya, karena ada penurunan status sosial. Nah, sekarang mobilitas sosial yang kedua, yaitu mobilitas sosial horizontal, adalah perpindahan status seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Nah, mobilitas horizontal merupakan peralihan individu atau objek-objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Nah, pada mobilitas horizontal tidak terjadi perubahan dalam derajat kedudukan seseorang. Demikianlah materi bentuk-bentuk mobilitas sosial dan contoh-contohnya. Kalian tentu akan memperoleh pelajaran penting bagaimana gerak kehidupan manusia. Bisa diibaratkan roda yang berputar. Manusia tidak selamanya menduduki jabatan yang tinggi. Karena itulah manusia harus mampu menjaga dirinya dengan baik apabila telah memperoleh kedudukan yang tinggi. Manusia harus sadar
bahwa kedudukan tersebut merupakan amanah yang harus dijalankan dengan baik. Nah, apabila saat ini ada yang sedang berada di lapisan sosial yang paling bawah, tidak perlu berkecil hati, asalkan tetap belajar dengan rajin dan berusaha dengan tekun. Sikap pantang menyerah merupakan kunci keberhasilan meraih cita-cita. Anak-anakku yang hebat, raihlah cita-citamu, wujudkan mimpi-mimpimu, niat dan semangat kuat, kalian pasti bisa. Baiklah anak-anak, sebelum diakhiri pertemuan ini, ada beberapa pertanyaan untuk latihan dan dikerjakan di Google Classroom. Pertanyaan nomor 1, jelaskan perbedaan antara mobilitas vertikal dengan mobilitas horizontal. Pertanyaan kedua, berikan masing-masing 3 contoh social climbing dan social sinking. Selamat mengerjakan. Nah, jika kalian sudah menjadi orang sukses, Ibu berpesan, janganlah lupa membayar pajak ya. Pembangunan Indonesia bisa maju karena adanya kesadaran dan dukungan rakyat Indonesia dalam membayar pajak. Pajak kuat, Indonesia maju. Demikianlah pembahasan materi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.